Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 7 ayat 11 sampai 21. Firman Tuhan, oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir, tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku, maka engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan hayal. Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku, dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Perenungan kita hari ini saya beri judul Ketika Tuhan Tampak Jauh. Saudara-saudara, tentu saja kita tahu kisah Ayub, seorang yang taat, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, serta diberkati secara berlimpah-limpah dengan banyak kekayaan. Suatu ketika, iblis mendatangi Allah untuk mencobai ketaatan Ayub, dan Allah mengizinkannya. Akhirnya, malapetaka menghampiri Ayub, sehingga ia kehilangan anak-anaknya, termasuk harta bendanya, dan terakhir ia ditimpa oleh suatu penyakit yang mengerikan. Dalam perjalanannya, dalam menanggung penderitaan yang begitu berat, jika saya mengandaikan diri saya adalah Ayub, pasti sebagai manusia biasa, kadang merasa putus asa dan merasa Allah terasa jauh. Tapi Ayub tetap berpengharapan bahwa Allah akan memihak kepadanya. Saudara-saudara, mudah untuk menyembah Tuhan ketika segalanya berjalan dengan baik dalam hidup kita. Tingkat terdalam dari penyembahan adalah memuji Tuhan meskipun menderita, mengucap syukur kepada Tuhan dalam pencobaan, percaya kepadanya ketika dicobai, berserah sementara menderita, dan mengasihinya ketika ia tampak jauh. Ketika Tuhan tampak jauh, kita mungkin merasa bahwa ia marah pada kita atau mungkin menghukum kita oleh karena suatu dosa. Memang dosa memutuskan hubungan persekutuan yang akrab antara kita dengan Tuhan. Tapi seringkali perasaan terlantar atau terasing dari Tuhan ini tidak ada hubungannya dengan dosa. Hal itu adalah sebuah ujian iman yang kita semua harus hadapi. Akankah kita terus mengasihi, percaya, dan menyembah Tuhan, bahkan ketika kita tidak bisa merasakan kehadirannya atau melihat dengan kasat mata pekerjaannya dalam hidup kita? Saudara-saudara, ketika kita adalah bayi Kristen, Tuhan memberi kita banyak emosi-emosi yang menguatkan dan sering menjawab doa-doa yang paling kekanak-kanakan dan egois agar kita tahu bahwa Ia ada. Tapi ketika kita sudah bertumbuh dalam iman dan kita adalah Kristen yang dewasa, Ia akan menyapi kita dari ketergantungan-ketergantungan ini. Situasi-situasi yang paling akan menekan iman kita adalah saat hidup berantakan dan Tuhan terasa jauh. Ini yang terjadi pada Ayub. Dalam satu hari ia kehilangan segala-galanya, harta benda, bahkan kesehatannya. Ia berada di titik terendah dalam hidupnya dalam 37 pasal dan Tuhan tidak berkata apa-apa. Mungkin kadang kita berpikir dan bertanya, bagaimana kita menyembah Tuhan ketika kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita dan Tuhan terasa diam?
Bagaimana kita tetap terhubung dengan Kristus tanpa ada komunikasi? Bagaimana kita dapat memandang Yesus ketika mata kita penuh dengan air mata? Apakah kita mampu hidup seperti Ayub yang tetap taat dan setia ketika dalam keadaan yang tidak menyenangkan? Dalam Ayub pasal 1 ayat 20-22 berbunyi, "Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ada 4 hal yang dapat kita renungkan dan akan menolong kita untuk dapat tetap fokus pada kehadiran Tuhan, terutama saat ia terasa jauh. Yang pertama, nyatakan kepada Tuhan dengan jelas apa yang kita rasakan. Tuhan dapat mengatasi keraguan, kemarahan, ketakutan, duka, kebingungan, dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Mengakui keputusasaan di hadapan Tuhan adalah sebuah pernyataan iman. Yang kedua, fokus pada siapa Tuhan, yakni kodratnya tidak berubah. Terlepas dari bagaimanapun keadaan dan perasaan kita, bergantunglah pada karakter Tuhan yang tidak pernah berubah. Ingatlah bahwa apa yang kita ketahui tentang Tuhan benar selama-lamanya, yakni Ia baik, penuh kasih, Ia beserta kita, Ia tahu apa yang kita alami, dan Ia mempunyai rancangan yang indah bagi hidup kita. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan memegang janjinya. Dalam keadaan yang sulit, pengharapan kita kepada janjinya tidak boleh hilang, bahkan ketika kita merasa Ia jauh. Yang keempat, ingatlah apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Berada dalam masa sulit bukan kali ini saja. Tuhan telah menolong kita di waktu-waktu yang lalu untuk melewati banyak masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Ia akan melakukan hal yang sama pada masa ini dan bahkan masa yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau selalu menolong kami melalui masa sulit dalam kehidupan kami, bahkan ketika kami tidak dapat merasakan dan tidak dapat melihat Tuhan bekerja. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami rindu supaya kami semakin dewasa dalam iman, senantiasa menjadikan Engkau sebagai fokus utama kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.